saya mulai perkenalan aja. Nama saya Rino Mulatsembada. Saya akan nemenin kalian selama sampai UTBK, itu belajar fisika. Saya akan nemenin kalian sampai UTBK belajar fisika. Nah, ini sebelumnya udah pernah ketemu saya belum ya? Kalau saya belum. belum. Nah, sangat saya sebelum ya. Kamu baru, ini berarti rata-rata masuk dari semester 2 atau udah dari semester 1? Udah dari semester 1, Kak. Oke, cuman saya pernah waktu itu cuman sekali gantiin masuk kelas alumni, tapi mungkin bukan kelas yang ini, kelas yang kemarin. Nah, apa namanya, kita perkenalan dulu aja kali ya. Ini karena saya belum kenal kalian. Ini total kalian satu kelas ada berapa orang? Tadi kalau dihitung sih kelas B ini ada sekitar 12 mungkin. Ya. 12. Oke. Ya sudah. Kenalan dulu aja deh. Apa namanya, nama, asal daerah, sama kemarin tahun 2020 milih jurusan dan PTN apa, dan 2021 rencananya milih jurusan dan PT apa. Silahkan. Burju Eagle. Saya benar pronounce-nya? Iya, nama saya Burju Eagle, biasa dipanggil Eagle, dari Sukabumi, Jawa Barat. Kemarin memilih mau ke FTI ITB, dan tahun ini juga masih mau ke sana. Oke, FTI mau pilih jurusan apaan? Rencananya sih mau manajemen rekayasa industri atau enggak teknik industri. Oke, MRI ya. MRI itu pecahannya TI juga. Oke ya. Selanjutnya Raffi Muhammad. Silakan. Halo Kak, kenalin nama saya Raffi. Saya tahun kemarin ambil ITS, Teknik Sistem Informasi, dan ingin ambil itu lagi sih tahun ini. Oke, asal daerah? Daerah di Bau-Bau. Oke. Sip. Lanjut, Diva Muhammad Alfiansyah. Silakan. Ya, Kak. Nama saya Diva dari Jakarta. Tahun kemarin milih apa? Kemarin K3 UI. K3 UI. K3 UI itu teman saya ada yang di K3. Ada, bukan teman sih, apa? Murid. Ya, pas angkatan pertama itu ada sempat murid masuk situ. Tapi menarik. Kenapa K3 UI? Wah, hilang orangnya. Ya, Kak. Kenapa pengen K3 UI? Aduh, saya nge-lag banget, Kak. Jaringan. Ya udah, ntar aja. Siap, nanti aja. Lanjut, Winda Ayu L. Silakan perkenalkan diri. Nggak ada kayaknya orangnya. Oh, ada. Ada, Kak. Silakan. Nama saya Winda Yulestari dari Madiun. Oke, tahun 2020 milih apa jurusan? FK. FK di? Unair. Tahun ini? Rencananya? Tetap sih, cuma nggak tahu di mananya. Oke. Paling dekat dari Madiun emang Surabaya ya? Iya. Oke. Baiklah. Ini ya itu perkenalan dulu biar enak lah ya ngobrolnya, karena saya juga belum kenal kalian, baru kenal sekarang. Terusannya adalah saya mau ngasih sedikit soal rencana kita sampai April tuh kita bakal ngisi apa aja sih. Kurang lebih sampai April tuh cuman ada 3 bulan.
kalian jangan kerasa April itu masih jauh, 3 bulan itu bentar. Ya, terlebih kalian kan udah pernah ngerasain rasanya tes tahun kemarin kan. Jadi jadikan itu jadi apa ya? Jadi kelebihan dibanding anak-anak SMA gitu. Kalau anak-anak kelas 12 kan belum pernah ikut tes, belum pernah ikut UTBK. Kalian udah pernah. Seenggaknya kalian udah tahu rasanya mau UTBK tuh kayak gimana. Jadi nggak terlalu kaget, nggak terlalu gugup lah gitu, karena udah pernah ngerasain. Harapannya begitu. Nah, terus kalian juga pasti tahun kemarin nggak lolos. Mudah-mudahan kalian ada timbul rasa tahun ini jangan sampai nggak lolos juga gitu. Soalnya itu juga jadi drive yang menarik karena anak SMA nggak ngerasain nggak lolos gitu. Sehingga mereka nggak tahu rasanya nggak lolos tuh kayak apa. Nah, kamu yang udah ngerasain harusnya bisa lebih lebih berusaha supaya nggak terulang si rasa itu. Ya kalian pasti udah cukup ngerti sendiri lah ya buat berusaha semampu kalian. Nah, terus permasalahan berikutnya adalah soal materi. Ntar saya share dulu sedikit ya. Oke, fisika SMA, fisika yang diajarkan di SMA selama 3 tahun, itu kalau misalkan di ITB, let's say, ITB itu ada tahap pertamanya ada TPB namanya. TPB itu sebetulnya mostly ngulang pelajaran SMA. Di TPB, ya sebenarnya di teknik lain juga pasti ada, maksudnya bukan cuma di ITB gitu. Pasti dapat fisika dasar kalau kamu masuk teknik. Fisika dasar itu ya elementary physics. Kalau kamu cari buku textbook elementary physics, ya itu isinya fisika dasar tuh itu. Nah, yang diajarkan di SMA selama 3 tahun itu adalah fisika dasar. Fisika dasar itu sendiri bisa dibagi jadi 6 bab besar. Yaitu mekanika, zat dan kalor, getaran gelombang bunyi, lalu listrik magnet, lalu optika, dan fisika modern. Nah, dari 6 bab besar ini, mekanika, zat dan kalor, getaran gelombang bunyi, listrik magnet, optika, dan fisika modern, ada 3 bab yang lebih panjang dari 3 bab lainnya, yang materinya lebih banyak, yang lebih gendut materinya, yaitu mekanika, listrik magnet, dan fisika modern. 3 itu yang lebih panjang daripada yang lainnya. Nah, masalah yang ditimbulkan karena dia materinya lebih banyak, sehingga si pembuat soal bisa dapat soal lebih banyak tentang mekanika, listrik magnet, dan fisika modern. Sehingga berdasarkan statistik dari tahun ke tahun, itu mekanika, listrik magnet, dan fisika modern itu mendominasi soal-soal tes masuk perguruan tinggi. Terutama kalau menurut saya terutama mekanika. Kamu cari tes masuk perguruan tinggi manapun yang ada fisikanya, nggak mungkin nggak ada mekanikanya satu soal pun, nggak mungkin. Listrik magnet juga biasanya pasti selalu ada, dan fisika modern juga biasanya selalu ada. Nah, sehingga saya bukannya
menyepelekan bab yang lain. Cuman bab-bab yang lain ini yang 2, 3, 5 menurut saya kalian bisa pelajari sendiri. Saya karena babnya panjang dan pemahamannya lumayan, mekanika listrik magnet fisika modern jadi prioritas utama saya. Nah, selanjutnya mekanika itu saya udah bahas di semester 1 di kelas 12, di kelas 12 yang program Zenius ini juga. Ini videonya kamu bisa lihat di YouTube. Sehingga supaya kalau misalkan saya ngajar mekanika lagi di kelas ini, saya hanya akan mengulang. Kamu nggak dapat sesuatu yang baru. Sementara kamu bisa lihat itu mekanika tuh di YouTube. Oke, selanjutnya pilihan saya adalah kalau nggak listrik magnet, fisika modern. Listrik magnet sama fisika modern itu sebetulnya lebih panjang listrik magnet. Cuman fisika modern itu pemahamannya lebih sulit dimengerti. Listrik magnet mungkin kalian bisa lebih mungkin belajar sendiri daripada fisika modern. Fisika modern ini kalau misalkan masuk relativitas ya, ini ribet pasti. Belum tentu bisa kalian ngikutin belajar sendiri. Karena memang susah. Maksudnya susah tuh pemahamannya susah. Sehingga karena saya nggak mungkin ngasih semuanya dalam waktu yang cuma 3 bulan ini, 3 bulan kurang lebih kita cuma ketemu sekitar 12 pertemuan. 12 pertemuan ini saya nggak mungkin kasih semuanya. Saya nggak mungkin kasih semua materinya. Sehingga saya pilih untuk 12 pertemuan ini saya akan kasih materi fisika modern dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan harapannya kalian bisa menguasai si satu fisika modern itu. Mekanika kalian bisa review sendiri dari nonton YouTube-nya Zenius Center. Lalu listrik magnet saya harapkan kalian juga bisa belajar sendiri. Soalnya daripada saya kasih sedikit-sedikit secuil-secuil cuman kulitnya doang, kalian tetap aja nggak bisa ngerjain soal. Mending saya kasih satu yang benar-benar kalian bisa pegang banget, bahwa kalian ngerti itu dan kalau ada soal dalam bentuk apapun, kalian pasti bisa ngerjain. Harapan saya begitu. Oke ya. Nah, di 12 pertemuan ini, rencananya adalah 2 pertemuan pertama saya akan ngebahas sedikit tentang mekanika. Akan review sedikit tentang mekanika. Kenapa sih kok kayaknya ini banget berpihak banget sama mekanika? Ya mekanika itu salah satu core-nya fisika memang. Kalau kamu nguasain mekanika di fisika dasar, itu sekitar 40% kamu bisa kuasai si fisika itu. Kamu bakal bisa seenggaknya bisa ngerjain 40% soal lah. Hanya dari mekanika aja. Karena mekanika ini nyambung kemana-mana. Zat dan kalor nanti ada fluida, ada mekanikanya. Getaran gelombang bunyi ada mekanikanya. Listrik magnet ada mekanikanya. Fisika modern ada mekanikanya. Ya optika nggak ada sih mekanikanya. Tapi kebayanglah seberapa sentral si mekanika itu buat fisika. Nah, saya breakdown sedikit mekanika itu sendiri. Itu kebagi jadi 3. Yaitu kinematika, dinamika, dan statika. Nah, bedanya apa di antara ketiga ini? Kinematika itu cabangnya mekanika. Mekanika kan ilmu tentang gerak. Mekanika itu ilmu tentang gerak. Kinematika itu ilmu tentang gerak, tapi dia tidak peduli penyebab geraknya. Yang dibahas di kinematika adalah gerakan bendanya. Bendanya bergerak di mana? Nah, itulah kinematika. Jadi yang dibahas di kinematika adalah posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kinematika ini, itu kita akan bahas beberapa hal di kinematika, yaitu persamaan gerak, lalu kinematika translasi,
lalu gerak peluru atau parabola, lalu kinematika rotasi. Di dinamika itu ada hukum Newton tentang gerak, lalu ada usaha energi, lalu ada momentum dan impuls, lalu ada dinamika rotasi, dan ada gravitasi. Lalu di statika itu ngebahas tentang, tadi kinematika itu tentang gerak tanpa tidak peduli penyebabnya. Kalau dinamika itu peduli penyebabnya. Jadi dinamika itu kita bakal ngebahas si benda itu kenapa bisa gerak, apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak, apa yang menyebabkan benda tersebut berubah keadaan geraknya. Makanya dinamika pasti melibatkan bahasan tentang gaya. Makanya hukum Newton, makanya usaha energi urusannya gaya juga, momentum impuls urusannya gaya juga gitu. Makanya dinamika ini sering juga disebutnya gaya dan gerak. Nah, statika itu utamanya ngebahas kesetimbangan, yaitu yang pertama kesetimbangan partikel, terus kesetimbangan benda tegar, lalu titik berat, dan satu lagi jenis kesetimbangan. Nah, ini kebayang mekanika sendiri aja udah segini ya materinya. Ini kemarin saya udah sempat yang kelas 12 itu, di kelas 12 kebahas semua dalam waktu kurang lebih 4 atau 5 bulan gitu. Nggak, memang panjang. Memang maksudnya 4 sampai 5 bulan tuh kalau pertemuannya seminggu sekali ya. Kalian kan nonton YouTube, nonton rekamannya itu bisa seminggu 3 video misalkan. Sehingga saya harapkan sih kalian belajarnya bisa lebih cepat. Nah, selama review, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang mekanika, silakan tanya ke saya langsung. Baik itu berupa soal, materi, atau apapun lah. Nah, itu kalian bisa ini sendiri lah, bisa nanya nanti. Kalau pas saya lagi santai, kalau pasti saya akan balas. Oke ya, itu untuk mekanika. Nah, lalu untuk fisika modern, ini isinya adalah teori relativitas khusus, lalu radiasi benda hitam, lalu dualisme gelombang partikel, teori relativitas khusus, radiasi benda hitam, dualisme gelombang partikel, lalu teori atom, dan satu lagi adalah fisika inti. Nah, kelihatannya cuma ada 5 ya, tapi ini ntar banyak, ini satu bahasannya masih banyak yang dibahas gitu. Relativitas khusus banyak, radiasi benda hitam juga banyak, dualisme gelombang partikel juga banyak yang dibahasnya. Teori atom juga, kalau yang ini mekanika banyak, tapi ini enggak, ini kecil-kecil gitu. Usaha energi itu lumayan pendek ininya konsepnya. Begitulah kira-kira pemaparan rencana kita selama sampai April. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu soal rencana?
Kak, kalau fluida itu masuknya ke mekanika ya atau gimana? Nah, fluida itu ada yang masukin fluida itu ke mekanika, ada yang masukin fluida itu ke zat dan kalor. Kalau saya biasanya saya masukin ke zat dan kalor karena masuknya ke zat, maksudnya fluida gitu. Zat fluida. Tapi sebetulnya yang dibahas di fluida itu mekanika. Kalau kamu nanti misalkan sipil gitu, anak sipil pasti pasti pernah dapat kuliah mekanika fluida gitu. Karena memang yang dibahas di fluida itu sebenarnya mekanika. Cuman kalau saya masukinnya ke zat dan kalor. Karena kalau gitu saya harus tambahin satu lagi nih, kinematika, dinamika, statika, satu lagi mekanika fluida. Itulah kira-kira. Oke Kak, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan soal rencana? Nggak ada? Oke, ini sekalian saya ngasih, ini karena pertemuan pertama, saya harus ngasih ini juga, ngasih general rules lah. Belajar sama saya santai. Maksudnya santai adalah kalian mau nanya apapun, kalau yang relevan akan saya jawab langsung, kalau yang nggak relevan akan saya jawab di luar forum. Silakan. Misalkan misalkan lagi bahas mekanika, terus kamu nanya hukum Coulomb misalkan. Ya, saya nggak akan bahas di forum ini, karena kan lagi bahasnya mekanika. Kalau misalkan kamu mau nanya hukum Coulomb, silakan nanya ke saya langsung. Tapi pertanyaan-pertanyaan kamu, kalau kebenaran saya bisa jawab, saya akan jawab. Maksudnya tuh bisa aja kan, saya nggak ngomong bahwa saya bakal bisa jawab semua pertanyaan kamu gitu. Ya, saya juga manusia, saya terbatas. Jadi pasti ada pertanyaan kamu yang saya nggak bisa jawab. Kalau pertanyaan kamu saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Itu satu. Yang kedua, santai. Maksudnya santai adalah kalau misalkan seiring berjalannya kita belajar, terus kamu ada yang nggak ngerti, potong aja langsung daripada lupa. Jadi, misalkan saya lagi nulis apa gitu, terus kamu ada yang nggak ngerti, potong aja, Kak, sorry ininya gini. Saya nggak akan ngambek, ya, maksudnya nggak akan marah, santai aja, potong aja. Maksudnya supaya daripada kamu keburu lupa ininya apa namanya yang mau ditanyain. Nanti misalkan kalau nungguin saya beres, ntar keburu lupa malah nggak jadi ditanyain. Kalau keburu lupa malah jadi nggak ngerti selamanya. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, jangan takut salah. Jangan takut salah karena kamu belajar itu ya harus salah. Belajar itu harus salah. Dari kesalahan itu kamu belajar gitu. Apa namanya? Kalau nggak pernah salah, ya nggak pernah belajar. Yang mana itu adalah hal yang buruk gitu. Kalau misalkan kalian punya jawaban, jawablah. Kalau misalkan saya tanya, kalau misalkan kalian punya jawaban, jawablah. Kalau misalkan salah, nggak masalah. Nanti akan saya benerin kalau salah. Akan saya perbaiki, akan saya bantu perbaiki. Mending salahnya sekarang daripada salahnya waktu tes. Karena kalau saya nggak tahu kamu salahnya di mana, kalau saya nggak tahu kamu masalahnya ada di mana, kalau dokter mah, kalau saya nggak tahu kamu penyakitnya ada di mana, saya nggak tahu harus ngasih obatnya apa gitu. Ya guru juga mirip gitulah. Saya nggak mungkin bisa dalam tanda kutip ngebenerin pemahaman kamu. Kalau saya nggak tahu pemahaman kamu tuh salahnya ada di mana, masalahnya ada di mana. Nah, dengan saya jawab dan saya berharap feedback dari kalian, itu diharapkan saya bisa tahu kamu ada masalahnya di mana. Sehingga saya bisa arahkan kamu ke jalan yang benar. Oke ya, itu 3. Nomor 4, sabar. Karena belajar fisika itu nggak bisa buru-buru. Saya nggak akan cenderung untuk pakai cara cepat. Saya pasti akan ngebangun pemahaman kalian dari dasar, sehingga diharapkan mau soalnya gimana pun, mau masalahnya diutak-atik segimanapun, kamu tetap bisa survive, ngejawab si masalah itu.
si cara cepat ini biasanya dia selalu nempel sama soal tertentu. Jadi untuk soal begini, cara cepatnya begini. Nah, itu menurut saya jadi masalah karena belum tentu yang kamu hafalin cara cepatnya itu keluar di UTBK. Sehingga kan mending kamu ngebangun pemahaman aja. Kalau misalkan udah ngerti, ya udah. Tinggal mau soalnya gimana pun yang keluar, ya pasti bisa jawab. Masalahnya adalah mekanika itu sangat banyak ragam soalnya. Listrik magnet sangat banyak ragam soalnya. Fisika modern sangat banyak ragam soalnya. Dan terutama si 3 bab besar itu gampang banget bikin soal susah. Kamu bisa aja ngerjain 10.000 soal, let's say 100.000 soal mekanika, 100.000 soal mekanika, dan ketika kamu tes, kamu bisa nemuin soal yang belum pernah kamu temuin gitu. Karena memang sangat banyak sekali. Batasannya soal fisika tuh hanya imajinasi si pembuat soal gitu. Selama masih ada imajinasi si pembuat soal, yang kamu belum tahu, pasti soal fisika tuh banyak ragamnya. Sehingga kalau bisa, menurut saya belajarnya jangan nempel ke soal, tapi nempel ke pemahamannya. Setelah pemahamannya kuat, kamu cobain ngerjain soal. Ngerjain soalnya ini jangan lihat catatan. Kerjain aja. Kamu percaya diri dulu sama pemahaman kamu. Setelah kamu percaya diri sama pemahaman kamu, oke, gue cobain soal. Mungkin 1-2 soal pertama kalian masih ragu, ada yang lihat catatan, oke lah, nggak apa-apa. Tapi seterusnya ketika latihan, kalau bisa jangan lihat catatan. Sehingga kalian jadi tahu titik lemah kalian tuh ada di mana ketika latihan. Itu yang keempat. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa coba latihan dengan waktu. Ya mungkin kalian udah ngerasain lah. Kalian udah tes waktu tahun 2020, udah TO berapa kali, rasain soal manajemen waktu saat tes. Kalian kalau misalkan saya kasih soal 20 soal fisika misalkan, 20 soal fisika, saya kasih waktu 2 minggu 20 soal fisika, mau levelnya UTBK sekalipun, kalau saya kasih waktunya 2 minggu, kalian pasti bisa kerjain. Karena waktunya sangat panjang. Masalahnya di UTBK adalah waktunya tuh sempit. Karena waktunya sempit, sehingga kamu harus kerjain se-efektif mungkin. Begitu nemu soal, yang gampang kerjain, yang susah tinggalin. Tapi kalau pas latihan, kebalikan. Yang gampang, ya kan udah pasti bisa. Ngapain dikerjain kalau pas latihan? Kalau pas latihan nyarinya yang susah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu soal itu? Ada ya? Oke, saya mau ada beberapa yang baru datang yang belum kenalan. Tadi sampai Winda ya. Winda udah ya. Coba Huda Dli Yaul Haq. Gimana itu bacanya? Yaul Haq, Kak. Hah? Yaul Haq. Dli Yaul Haq. Oke, silakan. Tolong perkenalkan diri, asal daerah, tahun 2020 milih jurusan dan perguruan tinggi apa, dan tahun 2021 rencananya milih apa. Oh iya, Kak. Silakan. Nama saya Huda Yaul Haq. Panggilannya Huda, Kak. Asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke. Terus waktu UTBK 2020 milih teknik nuklir UGM. Oke. Terus waktu 2021 pengen teknik industri UI. Oke. Kenapa nggak nuklir lagi? Ya pengen nyari yang sesuai aja juga. Oke. Ya. Baiklah. Lanjut. Ini sebentar. Muhammad Rafki Akhyar. Ada orangnya nggak ya? Ya, Kak.
Silakan perkenalkan diri. Iya, nama saya Muhammad Raffi Akbar dari Jakarta Selatan. Waktu 2020 ngambil kimia, MIPA. Kimia Lagi sih, kalau tahun ini paling kalau nggak kimia juga atau nggak tekim. Kimia mana rencananya? Kalau UI sih paling. Oke. Baiklah. Ya. Lanjut Windy Maya Esterina. Iya Kak, Silakan perkenalkan diri. langsung asal aja Kak. Boleh nama dulu juga apa-apa. Nama saya Windy Maya Esterina Pasaribu, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Tahun lalu ngambilnya di Aktuaria ITS. Terus tahun ini sih rencananya masih di situ, tapi kemungkinan bisa jadi berubah univnya, tapi jurusannya tetap. Oke. Aktuaria, kenapa kamu tertarik aktuaria? Karena emang satu kan karena itu matematika banget, suka dari dulu suka matematika, terus kayak karena jurusan baru jadi kayak merasa lebih tertantang aja gitu. Oke. Kalau kamu suka matematika banget, maksudnya kenapa nggak matematika aja? Kenapa aktuaria? Sejauh ini yang saya tahu uang kerjanya besar karena masih sangat signifikan. Oke. Ya udah. Ya, aktuaria itu cabang dari matematika. Saya rada kaget juga sebetulnya kenapa si aktuaria ini tiba-tiba emerge, tiba-tiba naik gitu namanya, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba favorit gitu. Banyak banget yang pengen masuk aktuaria. Saya rada apa ya? Saya nggak ngerti kenapanya gitu. Kalau emang senang matematiknya, kalau menurut saya kenapa nggak matematiknya gitu. Kalau aktuarianya sendiri kan sebetulnya isinya ya tren, ngebaca tren, appraisal, yang gitu-gitulah. Oke, ya sudah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke dua pertemuan pertama ini saya akan nge-review sedikit banget mungkin tentang kinematika dan dinamika. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk. Nggak ada ya? Oke, sekarang coba ini. Sebentar, saya lihat hasilnya dulu. Oke, saya di mana ya? Oh, itu dia. Gimana tadi hasil tesnya? Kamu oke nggak? Bagus nggak? Oke, Kak. Oke. Coba dari 1 sampai 10, yang menurut kamu paling susah, nomor berapa? Aku masih banyak yang belum mengerti sih, Kak. Oke. Ini silakan. Ini kan masuk ke kinematika ya. Saya sangat sarankan kalian nonton itu ya, nonton video itu. Nonton video yang maksudnya nggak harus yang Zenius Center, banyak lah sebetulnya sumber-sumber kayak begini gitu, sumber-sumber belajar kayak begini. Cuman kalian kan punya hak di Zenius Center buat nonton maksudnya di video-video yang sebelumnya. Nah, yang video-video sebelumnya itu saya ngajar. Kalau misalkan kalian mau saya yang ngajar, ya nontonlah si video-video itu. Harusnya menurut saya sih yang saya kasih udah cukup untuk level fisika dasar.
silakan di ini aja, silakan dimulai dijadwalkan saja untuk review kalian. Maksudnya review kalian sendiri ya. Oke, yang lain ada dari 1 sampai 10, nomor berapa yang menurut kalian susah? Nih coba saya ini ya, ini nomor 1 saya liatin, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Kak, itu nomor 1 sampai 3, maksudnya I sama J itu apa sih, Kak? I sama J itu vektor. Di vektor. Masa belum pernah ketemu sih I sama J? Saya kayaknya harus belajar lagi. Oke. Itu adanya di vektor. Oh ya, saya lupa. Ini tadi kan si 6 bab besar ini. Nah, sebelum bab 1 itu ada bab pendahuluan, bab 0. Bab 0-nya isinya adalah besaran satuan dimensi dan vektor. Itu juga ada di video itu. Maksudnya silahkan kalian pelajari lagi lah. Tadi baru sampai nomor 3 ya. Ini nomor 4. Lalu nomor 5. Lalu nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Dan nomor 10. Ini kinematika semua. Tapi ada bagian yang persamaan gerak, ada kinematika translasi, ada gerak peluru, ada kinematika rotasi. Coba yang menurut kalian susah yang mana? Ya. Kak, yang ini boleh nggak dijelasin? Soalnya tadi kayak agak nggak ngeh gitu. Yang nomor 10? Iya, nomor 10. Oke. Saya tampung ya. Selain nomor 10, nomor berapa lagi? 4 Kak, 4. Nomor 4. Oke, selanjutnya Nomor berapa 8 lagi? enggak? 8. 4, 8, 10. Oke, 4 ini kinematika gerak lurus. Nomor 8 itu gerak parabola. Dan nomor 10 itu kinematika rotasi. 4, 8, 10. Itu berarti udah mewakili satu-satu. Saya pilih satu dari 1, 2, 3 ya. Saya pilih nomor 3. Jadi 3, 4, 8, 10. Nah, ini sesuai permintaan dulu aja ya. Nomor 10 itu kinematika rotasi. Ini namanya hubungan antar roda. Siapa tadi yang nanya nomor 10? Saya, Kak. Windy ya? Oke. Tolong bacakan dong soalnya. Jari-jari roda A sama dengan 20 cm, roda B 5 cm, dan roda C 25 cm. Pada saat roda A berputar dengan kecepatan angular 25 Kak, sebutnya gimana, Kak? Radian second pangkat 1, itu radian per second gitu. Radian per second. Kecepatan angular roda B adalah? Oke, ini namanya, ini sebetulnya sedikit bagian di kinematika rotasi, yaitu hubungan antar roda. Jadi di kinematika rotasi, hubungan antar roda itu yang mungkin ada 3. Yang pertama, kalau ada 2 buah roda yang sepusat. Jadi ini kayaknya mending dulu ya. Kayaknya saya mending jelasin ini jangan di sini. Di sini aja dulu ya.
hubungan dua roda. Yang pertama yang mungkin adalah sepusat. Sepusat berarti ada dua buah roda yang gitu. Pusatnya sama. Lalu berputar bersama. Ini pusatnya. Misalkan yang ini roda A, yang ini roda B, yang ini jari-jari A, yang ini jari-jari B. Nah, kalau yang A muternya ke sini, maka yang B juga muternya ke sini. Karena dia sepusat, artinya dia berputarnya bersama-sama. Karena berputarnya bersama-sama, maka omega A akan sama dengan omega B. Dan mereka berputarnya searah. Lalu kemungkinan yang kedua adalah disinggungkan. Ini misalkan roda A, ini roda A, ini roda B. Ini jari-jari A. Dan ini jari-jari B. Nah, kalau roda A muternya ke sini, maka B akan muternya berlawanan arah. Nah, karena dia disinggungkan, maka kecepatan singgungnya yang akan sama. VA sama dengan VB. Tapi dia berlawanan arah. Lalu, nomor 3, kalau dihubungkan dengan belt atau rantai. Misalkan roda A, ini roda B. Ini RA, ini RB. Nah, ini muternya searah. Kalau misalkan A-nya muternya ke sini, maka B-nya muternya ke sini juga. Nah, ini karena dihubungkan juga, berarti yang sama adalah kecepatan singgungnya juga. Tapi searah. Nah, lalu kalau di gerak melingkar, kalau di kinematika rotasi, itu pasti berlaku X-nya sama dengan theta R, V-nya sama dengan omega R, dan A tangensialnya sama dengan alpha R. Satu lagi adalah percepatan sentripetal. Ini adalah omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Gitu.
Nah, sekarang balik ke kasus. Ini kan semuanya dihubungkan dengan belt, dihubungkan dengan tali ya. Berarti bisa terima nggak dari hubungan yang A sama C itu VA sama dengan VC. Oke? Oke ya? Oke, Kak. Oke, selanjutnya C sama B itu dihubungkan juga, berarti VC sama dengan VB. Dari dua hubungan ini berarti kita bisa tentukan VA sama dengan VB karena sama dengan VC. VA itu adalah omega A RA. VB itu adalah omega B RB. Yang ditanyain omega B, berarti omega B sama dengan RA per RB dikali omega A. RA-nya punya nggak? 25 bukan, Kak? Ini RA. Oh iya. RA-nya 20. RB-nya punya nggak? Nih ya. Omega A punya nggak? Omega A yang ini ya. Udah tinggal ngitung. Berarti, nih lihat, ini kan perbandingan RA per RB. Jadi saya satuannya saya nggak usah ubah ke meter, asal sama aja. Ini kan sama-sama sentimeter, ya udah, nggak apa-apa, biarin. 20 dibagi 5 dikali omega A-nya 25. Berapa nih? 100 ya? 100. Jawabannya yang E. Oke, lainnya malah hilang. Oke, ada masalah nggak nomor ini? Oke, Kak. Oke. Ini jangan harap di UTBK ada soal macam begini ya. Ini soal gampang banget. Satu langkah bahkan. Jadi soal di UTBK itu, kalau saya biasanya ngebaginya jadi 3 tingkat kesulitan. Mudah, sedang, sukar. Mudah itu yang kalian bisa kerjakan sampai 3 langkah lah. Jadi cukup perlu 3 langkah untuk mengerjakan maksimal. Itu mudah. Yang ini terlalu mudah, 1 langkah doang. 3-4 langkah itu mudah. 4-6 lah. 4-5 atau 4-6 langkah itu sedang, dan 6 ke atas itu sukar. Nah, setiap soal UTBK, bukan cuma soal UTBK sih, soal seleksi. Soal seleksi itu pasti ada 3-3-nya. Pasti ada soal mudah, pasti ada soal sedang, pasti ada soal sukar. Tujuannya apa? Tujuannya kan seleksi kamu misahin mana yang peserta yang bagus, mana peserta yang biasa aja, mana peserta yang jelek. Nah, misahinnya itu ya pakai soal-soal itu. Kalau misalkan soalnya dibuat terlalu susah, masalah yang timbul adalah nggak ada satu peserta pun yang bisa ngerjain soal, sehingga nggak kelihatan bedanya yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Karena semuanya nggak bisa ngerjain soal kalau soalnya terlalu susah. Kalau soalnya terlalu mudah, masalah yang timbul, semua peserta bisa ngerjain soal, sehingga nggak ada bedanya yang bagus sama yang jelek. Sehingga harus ada keduanya, harus ada soal yang gampang, harus ada soal yang mudah, harus ada soal yang sulit. Nah, kalian nggak perlu ngerjain semua soal, yang penting ngerjain lebih banyak daripada kompetitor kamu. Kalau kompetitor kamu kalau kamu misalkan ngerjain 10 soal itu kan banyak dari misalkan 15 atau 20, misalkan totalnya 20 soal. Misalkan kamu ngerjain 12 soal dari 20 soal. Tapi kompetitor kamu berhasil mengerjakan 13-14 soal, bahkan 15 soal. Ya sama aja kalah.
Jadi bukan apa ya? Bukan asal gede nilainya, tapi nilainya harus lebih besar daripada yang lain. Di lain pihak, kalau kamu misalkan cuma bisa ngerjain 3 soal, tapi kompetitor kamu cuma berhasil ngerjain 2 soal, ya kamu yang masuk. Nggak peduli kamu berhasil ngerjainnya berapa soal, asal lebih tinggi daripada kompetitor. Makanya namanya seleksi. Oke? Nomor 10 ada masalah? Kalau nggak ada masalah, saya lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut, Kak. Oke. Ini saya clear ya. Tadi selanjutnya dari nomor 10 itu ada yang nanya nomor 4. Siapa tadi yang nanya nomor 4? Saya, Kak. Oke, nanti tolong bacakan, tapi nanti dulu ya. Saya mau ngasih sedikit dulu soal ini. Ini ada hubungannya, ini tuh kinematika gerak lurus. Tapi sebelum kinematika gerak lurus, saya harus ngasih dulu diagram kinematika. Sebetulnya kamu belajar kinematika itu hanya dengan berpegang teguh pada diagram kinematika tuh sebetulnya kalian bisa selamat ngerjain kinematika. Diagram kinematika itu apa sih? Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung, di kinematika itu yang kita bahas hanya 3 besaran, yaitu 4 sih sama waktu. Posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi 3 besaran ini dan waktu. Nah, tapi ada besaran-besaran yang juga nanti seiring waktu kamu temuin. Ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, yang gitu-gitulah. Tapi yang utama hanya 4 ini. Posisi dilambangkan dengan huruf R biasanya. Lalu kecepatan dilambangkan dengan huruf V dari velocity, dan A itu percepatan dari acceleration. Nah, hubungannya gimana antara 3 variabel ini? Nah, ini yang dinyatakan dalam diagram kinematika. Kalau saya punya R, saya mau ngitung V, diapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Diturunkan nggak? Betul. Kenapa ragu-ragu? Jawab aja. Gitu ya. Jadi kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Kalau saya mau ngitung percepatan, saya punya kecepatan, saya mau ngitung percepatan. Gimana caranya? Diturunkan juga. Diturunkan juga. Gitu ya. Berarti kalau saya punya posisi, saya mau ngitung percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau saya punya percepatan, saya mau ngitung kecepatan. Berarti kan anti turunan. Anti turunan itu apa ya? Integral. Integral. Berarti V-nya sama dengan integral A dt. Yang ini R-nya sama dengan integral V dt. Yang ini R-nya sama dengan integral 2 kali dari A. Gitu ya. Nah, kamu berpegang teguh sama ini sebetulnya udah cukup buat ngebahas kinematika. Baik itu kinematika gerak lurus, mau kinematika rotasi. Nanti kinematika rotasi bedanya cuman posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut. Gitu. Selain itu, sama aja. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya kinematika gerak lurus, selanjutnya dari sini kan kinematika gerak lurus. Ini lebih detailnya silakan nonton yang video penjelasan saya yang di YouTube ya. Karena ini sedikit banget maksudnya reviewnya singkat banget, harusnya harusnya masih banyak yang kamu harus tahu. Nah, kamu harus tahunya harus detail banget, dan saya nggak mungkin bisa ngasih itu dalam waktu satu pertemuan aja. Nah, di kinematika gerak lurus, kamu akan temukan
ada dua gerak lurus yang khusus. Maksudnya gerak lurus khusus gimana? Ada gerakan lurus, ada gerak lurus yang karakteristiknya khusus. Tapi ya lebih selain dua ini, maksudnya gerak lurus nggak cuma dua ini, gitu. Ada yang lain. Tapi yang secara khusus dibahas itu ada dua, yaitu GLB dan GLBB. Lalu di kinematika gerak lurus, bedanya sedikit sama diagram kinematika. Maksudnya bedanya sedikit sama yang sebelumnya yang di sini. Ini kan R-nya bentuknya vektor. Artinya kalau vektor, kalau misalkan kita ngomongin di 3 dimensi, ada arah X, ada arah Y, ada arah Z. Kalau kita ngomongin kinematika gerak lurus, artinya bendanya kan hanya bergerak di lintasan yang lurus. Berarti hanya di satu sumbu aja gitu. Maka posisinya itu lebih sering, kalau di kinematika gerak lurus jarang disebut R. Lebih sering disebutnya X atau Y. Jadi di sumbunya aja. Sehingga di sini untuk GLB saya punya XVA. Gitu. Nah, kita coba lihat karakternya GLB. GLB singkatan dari apa sih? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Gerak artinya bendanya bergerak. Lurus artinya lintasannya lurus. Beraturan, apanya yang beraturan? Kecepatan. Kecepatannya beraturan. Berarti karena kecepatannya beraturan, maka V-nya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Tidak bergerak. Nah, itu dia. Menyalahi G-nya kalau V-nya 0. Kalau V-nya 0 kan diem. Oke. Nah, tadi saya sempat singgung di sini. Sebetulnya kalian pakai diagram kinematika tuh selamat ngerjain ini gitu. Selamat aja, maksudnya nggak usah ngapain. V-nya konstan. Aduh. Wah, pingnya gede bener. Nah, ini kalau sekarang saya misalkan saya mau ngitung A, gimana caranya? Saya punya V, saya mau ngitung A. Gimana caranya? Diturunin tuh. Diturunin ya. Berarti saya punya konstan. Nah, konstan kalau diturunkan hasilnya apa? 0. Makanya di GLB percepatannya 0. Lanjut. X-nya posisi itu integral dari kecepatan. Berarti saya harus ngintegral. Coba kita integral. Berarti X-nya sama dengan integral V dt. V-nya kan konstan. Berarti bisa keluar dari integrasi. V integral dt. Integral dt apa? Integral dt apa? Nih, saya bingung deh. Dari kemarin pada nggak bisa beberapa yang saya tanya. Ini kan kemarin juga saya masuk kelas. Beberapa yang saya tanya integral dt pada nggak bisa. Tapi kalau misalkan integral 2x dx tahu nggak? Integral 2x dx sama dengan apa? X. X Kuadrat. Tambah C. Cara ngeceknya gampang. Balikin aja, ini turunin aja. Kalau X kuadrat plus C saya turunin jadinya apa? 2x. 2x, balik lagi ke sini gitu. Kan integral anti turunan. Berarti kalau hasil integral kamu turunkan, harusnya jadi balik lagi kan.
Nah, sekarang kalau misalkan integral 6x pangkat 2 dx, apa nih? Dua X pangkat 3. 2x pangkat 3 ditambah c. Nah, sekarang kalau integral dx sama dengan apa ya? Kenapa bingung? Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak ngerti kenapa kamu bingung. Tetap Yang X ini ya, Pak? bisa. Kenapa? X. X. Betul, jawabannya X. Yang ini pada bisa jawab. Yang ini pada bisa jawab. Tapi integral dx kenapa nggak bisa jawab? Saya bingung yang bermasalahnya di mana gitu di matematiknya. Ini kan integral 1 dx. 1 itu kan integral x pangkat 0 dx. Berarti hasilnya adalah x pangkat 1 tambah c. Gitu ya? Oke, ini kotretan aja. Berarti integral dt apa dong? T. Tambah c tapi ya. Jangan lupa tambah c karena ada integralnya integral tak tentu. Nah, sekarang ini c ini kurang representatif kalau ngomongin di fisika. Kita lebih baik ganti si c ini jadi hal yang sifatnya lebih fisis. Pakai apa? Sekarang gini, kalau saya masukin t-nya sama dengan 0, bisa terima nggak x-nya sama dengan c? T-nya saya masukin 0, berarti kan yang ini 0 nih. Berarti x-nya sama dengan c. Bisa terima nggak? Ada masalah nggak? Bisa, Kak. Oke ya. Berarti, nah yang ini, c ini, saya sebut aja suatu variabel yang baru. Namanya x0. X0 itu adalah, maksudnya x0 adalah posisi awal pada saat t-nya sama dengan 0. Jadi posisi benda pada saat t-nya sama dengan 0. Gitu kita sebut x0. Namanya posisi awal. Sehingga v-nya bisa saya tulis, x-nya bisa saya tulis vt plus x0. Ini kotretan, saya hapus. Familiar nggak sama bentuk ini? Harusnya sih familiar, karena GLB ini udah dikasih sejak SMP. Nah, sekarang untuk yang GLBB, ini X, V, A. GLBB singkatan dari apa? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak artinya bendanya bergerak. Lurus artinya lintasannya lurus. Berubah beraturan. Apanya yang berubah beraturan? Kecepatan. Kecepatannya berubah beraturan. Kecepatannya berubah beraturan. Berarti bisa terima nggak perubahan kecepatannya beraturan? Bisa, Kak. Bisa ya? Berarti di sini GLBB itu A-nya konstan. Tapi nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0 nggak berubah. Kalau sama dengan 0 GLB. Oke ya. Nah, sekarang V-nya tinggal integral tuh. Berarti V-nya sama dengan integral A dt. Berarti A-nya bisa keluar dari integrasi integral dt. Integral dt tadi apa? T, Kak. T. Berarti AT plus C. Nah, sekarang kalau saya masukkan T-nya sama dengan 0, bisa terima nggak V-nya sama dengan C? T-nya sama dengan 0, gitu kan? Nah, ini saya sebut namanya adalah V0. Maksudnya kecepatan pada saat T-nya sama dengan
0. Kita sebut kecepatan awal. Sehingga V-nya bisa saya tulis sama dengan AT plus V0. Oke ya. Selanjutnya, X itu integral sekali lagi dari V. Jadi integral V dt. Berarti integral AT plus V0 dt. Gimana nih integralnya? AT diintegral jadi apa? AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. V0 integral V0 dt diintegral? V0t. V0t ditambah C. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan C. Berarti ini kita sebut aja X0. Berarti X-nya bisa saya dapat setengah AT kuadrat plus V0T plus X0. Nah, bentuk ini kalian pasti udah familiar. Mungkin kalian ingatnya sebagai hafalan. Cuman itu tinggal hasil integral aja gitu. Kalau lupa ya tinggal integral lagi. Nggak masalah. Kalau misalkan kalian hafal ya nggak apa-apa, bagus. Saya nggak nyalahin kalau kalian hafal ya justru bagus kalau hafal. Cuman itu tuh ya hasil integral aja. Makanya saya sebut pakai diagram kinematika juga udah selesai, udah aman. Udah selamat. Nah, di GLBB ada satu lagi tambahan yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Nah, ini silakan dicoba sendiri. Ini dapatnya dari V dibikin jadi T sama dengan bla 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 bla, lalu substitusi ke sini dan substitusi ke sini. Nanti dapatnya ini. T-nya setelah disubstitusi nanti dapatnya yang bawah yang warna biru. Oke. Sampai sini ada masalah dulu nggak? Belum ada ya? Oke, satu lagi yang saya mau kasih adalah ini. Di diagram kinematika, lihat. Ini kan ada turunan, ada integral. Masih ingat nggak kalau turunan, representasi grafisnya buat nyari apa sih? Turunan tuh di matematik buat nyari apa sih? Gradien. Gradien, garis singgung. Kalau integral buat nyari apa ya? Luas. Nah, luas ya. Luas di bawah kurva. Nah, sekarang, karena ini ada 3 yang kita bahas, ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan, grafik yang umum dikasih itu juga ada 3. Yang umum ya, saya sebut. Grafik lain bisa aja posisi terhadap kecepatan ya, mungkin aja. Cuman, yang umum dikasih itu ada 3, yaitu posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya grafik ini nih, posisi terhadap waktu. Lihat, dari posisi itu kan panahnya ada 2, yaitu V sama A. Tapi yang turunan kedua ini kan susah representasi grafiknya. Kita nggak pernah pakai turunan kedua untuk ngeliatin di grafik ada apaan. Lebih sering pakainya turunan pertama. Lihat, dari R itu turunannya jadi V. Sehingga kalau saya punya grafik R terhadap T, gradien garis singgungnya itu adalah V. Bisa terima nggak? Belum Kak, gimana Kak? R, ini kan V-nya adalah turunan dari R. Turunan tadi kan representasinya adalah gradien garis singgung. Berarti kalau kamu punya grafik R terhadap T, gradiennya itu jadi V. Oke nggak? Kak, gambar grafiknya Kak.
Grafiknya? Kenapa? Gambar grafiknya gimana? Ya, gambar grafiknya tergantung soalnya. Kalau misalkan ini saya kasih overview aja. Kalau misalkan kamu nemu grafik X terhadap T gitu. Misalkan gini lah. Misalkan gini, kamu nemu begitu. Terus kamu dapat gradien garis singgung di sini. Nah, gradien garis ini kalau ini X terhadap T, gradiennya itu adalah V ketika di sini gitu. Ini jelek gambarnya. Bentar. Misalkan di sini ini T1, maka gradiennya garis ini itu adalah V ketika T1. Karena kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Oke ya? Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang yang percepatan. Saya lanjut dulu yang percepatan terhadap waktu. Lihat, panah satunya cuma ada integral. Berarti kalau kamu punya grafik grafik A terhadap waktu, nah integral itu adalah luas di bawah kurva. Artinya luas di bawah kurvanya itu jadi V atau perubahan V sebetulnya lebih tepatnya. Jadi luas di bawah kurva A terhadap T itu jadi perubahan V. Nah, grafik yang paling sering digunakan di soal itu adalah V terhadap T. Kenapa? Karena bisa ngitung R dari integral, bisa ngitung A dari turunan. Jadi kalau kamu punya grafik V terhadap T, turunan grafik tersebut, turunan kurva tersebut, itu jadinya kan gradien garis singgung. Jadi gradiennya itu jadi percepatan. Dan luas di bawah kurvanya itu jadi perubahan posisi. Atau perubahan posisi nama lainnya perpindahan. Sehingga di kasus yang ini, nah coba tadi siapa yang nanya? Nomor 4? Saya, Kak. Tolong bacakan. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T di bawah ini. Terdapat pernyataan sebagai berikut. Oke, berhenti dulu. Berhenti dulu. Pernyataannya nanti aja kita bahas satu-satu. Nah, ini grafiknya V terhadap T. Nah, tadi kalau V terhadap T, gradiennya itu jadi A, V terhadap T nih. Gradiennya jadi A, dan luas di bawah kurvanya jadi perubahan posisi. Bentar. Oke. Apa namanya? Oke, yang ini ya. Nah, sekarang lihat. Yang B, bisa terima nggak yang B? Itu kecepatannya konstan. Bisa? Bisa terima? Bisa. Bisa ya? V-nya berapa yang B? Berarti dia GLB ya? Karena kecepatannya konstan. V-nya berapa? V-nya berapa? 5, Kak. 5. Gitu ya. Oke, sekarang lihat yang A. Yang A, itu kan berupa garis lurus nih. Karena dia berupa garis lurus, maka sudah pasti dia GLBB. Karena dia garis ininya lurus. Dan percepatannya itu sama dengan gradien ini. Gradiennya berapa ya? Gradiennya berapa? Dua. Kenapa 2? Y per X? Delta Y per delta X? Setengah dong? Setengah ya? Kan ini per ini. Oke.
A-nya setengah meter per second kuadrat. Lalu nggak disebut awalnya berangkatnya bareng ya, kita sebut aja posisi awalnya sama. Jadi kita anggap X0A sama dengan X0B. Jadi berangkat dari posisi yang sama. Nah, sekarang coba pernyataan nomor 1. Percepatan benda A berubah terhadap waktu. Betul salah? Pernyataan nomor 1 betul salah? Salah, Kak. Salah. Kenapa salah? Karena dia tetap. Nah, percepatannya konstan ya. Jadi nomor 1 salah. Harusnya tidak berubah terhadap waktu. Atau dengan kata lain, konstan. Oke, lanjut. Pernyataan nomor 2. Setelah 20 sekon, benda A menyusul benda B. Oke, saya perlu kasih sedikit soal menyusul. Menyusulnya apa sih? Menyusul itu maksudnya pada waktu yang sama, jadi pada suatu waktu, pada suatu T lah gitu. Dia posisinya sama gitu. Nah, ketika posisinya sama dia menyusul. Maksudnya setelah posisinya sama dia sudah menyusul gitu. Ya udah. Ini bisa pakai beberapa cara. Saya coba pakai cara analitik dulu ya. Kalau dia GLB, maka XB-nya itu sama dengan V kali T ditambah X0. Nah, misalkan dia menyusul setelah waktu T detik. Berarti bisa terima nggak XB-nya sama dengan, ini posisi awalnya saya sebut 0. Bisa terima nggak XB-nya sama dengan 5T ditambah 0. Berarti 5T. Bisa terima? Ada masalah nggak? Lanjut, Kak, lanjut. Oke ya, nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah tanyain ya. Saya nggak akan tahu kamu ada masalah atau enggak kalau kalian nggak jawab. Sekarang XA-nya kan GLBB. Berarti setengah AT kuadrat ditambah V0A. V0 aja lah. Nih. V0T ditambah X0. Lihat, yang A awalnya geraknya dari keadaan diam. Berarti V0-nya 0. Dan X0 yang A-nya 0. Berarti XA-nya bisa saya tulis setengah dikali A-nya setengah T kuadrat. Ditambah 0 ditambah 0. Ini adalah 1/4 T kuadrat. Ada masalah? Ada yang bermasalah nggak? Oke, nggak ada ya. Sekarang saya tinggal samain. XA sama dengan XB. Berarti saya punya 1/4 T kuadrat sama dengan 5T. Berarti saya kali 4, T kuadrat sama dengan 20T. Pindah ruas ke kiri, T kuadrat minus 20T sama dengan 0. T-nya saya keluarin. T min 20. Dari sini artinya saya dapatkan T-nya, ini kan dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0. Artinya T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 20 sekon. Yang T sama dengan 0 ini pada saat awal. Kita nggak terlalu peduli. Yang kita pedulikan adalah saat menyusulnya. Berarti T-nya sama dengan 20 sekon. Berarti nomor 2 betul atau salah? Betul, Kak. Betul ya, nomor 2 ya. Oke. Ini bisa pakai cara lain, itu pakai luas. Sekarang balik lagi dulu sedikit ke sini. Kalau saya punya V terhadap T, luasnya itu jadi perubahan posisi. Sehingga saya bisa ngitung luas di bawah kurva gitu. Nah, cuman kalau ngitung luas, saya perlu sedikit ini nih. Saya panjangin. Ini saya panjangin.
Nah, misalkan dia ketemu di sini. Bukan ketemu, nyusul di waktu T ini. Berarti kalau kita kan pengen XA-nya sama dengan XB. Berarti posisinya harus sama. Berarti luasnya itu harus sama. Berarti luas yang ini yang di bawah A harus sama dengan yang di bawah B. Oke ya? Nah, tapi kita harus tahu ini nih. Kalau yang hitung luas kita harus tahu titik yang ini tuh berapa sih? Jadi caranya adalah yang A kan GLBB. Berarti V-nya sama dengan AT plus V0. V0-nya kita tahu sama dengan 0. Berarti V-nya sama dengan setengah T meter per sekon. Berarti di sini kelajuannya adalah setengah T. Sampai situ nyambung nggak? Nggak ada masalah ya? Nah, sekarang luas yang di bawah B, luas yang di bawah A aja dulu deh. Luas yang di bawah A, bisa terima nggak ini bentuknya segitiga nih? Gitu kan? Kalau segitiga apa sih luasnya? Luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya apa? Setengah T. Ya, boleh yang ini jadi alas, tapi yang ini jadi alas juga boleh, bebas, sama-sama aja. Saya ngelihatnya lebih gampang yang bawah jadi alas ya. Yang setengah T-nya jadi tinggi. Gitu. Berarti saya dapatkan luas di bawah A adalah 1/4 T kuadrat. Lalu yang B, bentuknya apa yang B? Ini kan? Bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang artinya luasnya panjang kali lebar. Panjangnya T, lebarnya 5. Berarti 5T. Nah, ini tinggal disamain. 1/4 T kuadrat sama dengan 5T. Nah, ini kan sudah sama dengan yang ini. Ke bawahnya pasti sama. Jadi bisa pakai luas, bisa pakai analitik. Oke, nomor 3, benda B memiliki percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Sudah jelas salah, karena benda B itu GLB. GLB itu percepatannya 0. Lalu nomor 4, benda A akan menyusul benda B setelah menempuh jarak 100 meter. Tinggal masukin aja ke salah satunya. Lihat, XA kan 1/4 T kuadrat. Kan ketika menyusul tadi katanya 20 sekon. Ya udah masukin aja sih 20 sekonnya. Jadi 1/4 dikali 20 kuadrat. Ini berarti 100 meter. Tapi boleh juga saya masukin ke yang B. Harus sama jawabannya. 5 dikali, kan 5T. Berarti 5 dikali 20. Berarti 100 meter juga. Berarti nomor 4, betul. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu buat hari ini. Bentar ya. Ini Ini yang saya kasih di hari ini memang sangat condensed banget, sangat sangat padat sekali. Nggak mungkin harusnya ini dalam beberapa pertemuan, sehingga ya balik lagi kalian harus review sendiri itu. Oke ya, saya stop share dulu. Oke. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan ngebahas masih review mekanika, tapi di dinamika. Nah, ini silahkan kamu review sendiri. Kalau misalkan nggak punya linknya,
tinggal cari di YouTube, tapi di YouTube nggak akan keluar di kolom search. Jadi kalian carinya Zenius Center-nya aja dulu, atau tanya ke admin. Pokoknya kalian harus mekanika ini PR kalian buat nge-review. Oke ya, mudah-mudahan yang saya kasih hari ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat dan kalian sehat, jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, Makasih, Kak. Ya. Pagi Kak, makasih Kak.